Jadi kalau orang kemudian menuding PSI, ya saya kasihan sama PSI. PSI-nya anak-anak dugem kok bisa mainin pemilu dari mana? Tentu ada kekuatan lain di luar PSI yang beroperasi dong. Jadi kalau Bung Uki bilang bahwa pemilu ini udah bagus, jangan delegitimasi, mungkin Uki perlu tanya profesor-profesor, guru besar dari seluruh perguruan tinggi ternama yang teriak betapa pemilu kali ini nirmoral, niretika, banyak pelanggaran hukum. Karena mereka orang-orang netral yang sudah sepuh, yang sayang sama Republik ini, ya. Jadi kita berangkat dari situ dulu. Politisi PDIP, Deddy Sitorus, menyebut PSI adalah partai anak-anak dugem. Dari fakta itulah, ia kemudian menyebut jika PSI tidak mungkin mempunyai kekuatan untuk melakukan kecurangan di pemilu 2024. Ia menyebut pasti ada kekuatan di belakang PSI yang bisa mengubah suara PSI. Karena seperti dikatakan Uki tadi, itu kan soal sebaran, basis-basis PSI belum masuk. Nah kalau sisa 35% lagi itu sisanya adalah basis PSI, bukan PSSI, sorry. Bisa 7% beneran. Why not? Dan itu berarti menyempurnakan agenda Jokowi yang disampaikan pada Bambang Wijayanto bahwa PSI pasti lolos parlemen. Kan ini yang kemudian mengganggu ingatan publik, imajinasi publik. Oh ternyata berhasil nih Pak Jokowi masukin yang namanya PSI, kan kira-kira gitu nih. Iya kan? Jadi kalau orang kemudian menuding PSI, ya saya kasihan sama PSI. PSI-nya anak-anak dugem kok bisa mainin pemilu dari mana? Tentu ada kekuatan lain di luar PSI yang beroperasi dong. Untuk diketahui, melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia yang kini berada pada angka 3,13% pada realcon KPU RI menuai sorotan publik. Pasalnya, KPU dan lembaga survei wajib diaudit jika perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia menembus 4%. Pasalnya, jika itu terjadi, berarti patut diduga ada yang tidak beres dari perbedaan data tersebut. Dengan demikian, jika PSI lolos ambang batas parlemen 4%, maka bisa menimbulkan gejolak karena menyangkut soal kredibilitas lembaga. Jadi margin of error yang namanya quick count itu tidak lebih dari 1%. Lebih dari 1%, kalau tidak quick countnya bermasalah, pemilunya curang. Itu rumusnya dan sudah diakui secara internasional puluhan tahun. Lalu kenapa ada tudingan bahwa PSI dan mungkin Gelora ya, kalau saya baca di media, tidak hanya PSI, kasihan juga PSI kan, karena yang berharap masuk parlemen kan tidak hanya PSI, Gelora juga pengen dong, ya kan? Itu adalah ada penambahan yang sangat tinggi. Pada posisi jumlah TPS-nya sudah masih 65%. Sudah di angka 3%. Bayangkan. Ya, pada posisi 65% suara, dia sudah 3,02 kalau nggak salah. Artinya sangat dimungkinkan ketika 100% suara, anak kecil juga tahu, jangan-jangan bisa 5%. Kan itu yang bikin orang teriak dong. Sejauh ini, hasil perhitungan cepat dan quick count selalu presisi karena selisih antara hasil penghitungan KPU dengan quick count sangat tipis, yakni antara 0,1 sampai 1%, asalkan dilakukan sesuai kaidah survei yang benar. Jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen karena perolehan suaranya berada di kisaran 2,6 sampai 2,8%, sementara margin of error 1% dengan sampel 3.000 TPS. Hah? 7%? Nggak tahu, karena seingat saya nggak tahu benar apa nggak Luki. Kaisang katanya kan di depan PSI bilang 5 juta suara udah aman waktu itu. Ya ini dari orang PSI sendiri saya dengar, ya. Tapi nggak tahu lah kan, mungkin targetnya di situ. Atau itu juga yang bikin lengah ini teman-teman PSI, jadi nggak kerja, udah dijamin anak presiden kan. Jadi inilah yang kemudian membuat kekhawatiran publik. Ini pemilu bisa kita percaya nggak sih? Atau quick count-nya ini gimana sih? Makanya kan Burhanuddin Muhtadi itu teriak-teriak. Sebagai seorang pollster, sebagai seorang intelektual, dia ngeri dong dengan hasilnya begitu. Di angka suara TPS-nya persentasenya 65% sudah melampaui 3%, 3,02. Jadi sangat layak kalau nalar orang-orang yang masih punya nurani berkata, something wrong. Terjadinya lonjakan suara PSI memang belum menembus angka 4%. Sejauh ini, berdasarkan data Sirekap, suara PSI menyentuh 2.403.086 alias 3,13% dari 65,80% suara yang masuk ke KPU. Jika data sudah masuk 65% ke atas, pola volatilitasnya tidak sedrastis suara PSI. Oleh karena itu wajar apabila banyak pihak mempertanyakan lonjakan suara PSI. Meskipun hal itu bisa dijelaskan terjadi karena ada kumulatif masuknya suara dari TPS yang menjadi basis pendukung PSI ke dalam tabulasi Sirekap. Iya toh? Kan nggak mungkin bro and sis di PS ini bisa main-main ngatur masuk suara, mainin IT, nggak sampai akal mereka ke sana. Kalau ngumpul-ngumpul bareng bisa,
Atau curhat-curhat kayak model Adi Armando, ya dia wajar umurnya 61 tahun. Walaupun pengen 16 kan. Tapi ya ini harus diterima oleh PSI sebagai koreksi. Ini harus diterima oleh KPU sebagai sebuah warning. Ini harus menjadi acuan bagi Bawaslu untuk cek segera. Karena apa? Kalau hasil rekap ini yang bermasalah, jangan setelah hasil akhir keluar baru Bawaslu bergerak, Pak. Kita nggak terlalu pusing. PSI mau dapat 7%, 8% nanti kita periksa. Dan kalau itu terjadi kejahatan pemilu, pidana pemilu bagi yang melakukannya, pembubaran bagi PSI-nya.